Sejak pertengahan tahun 2005, kantor polisi distrik Xiangyang di kota Jiamuxi secara terus-menerus menerima laporan dari masyarakat bahwa anak-anak mereka telah menghilang secara misterius. Tanpa adanya bukti atau petunjuk, kasus ini menjadi sulit untuk diselesaikan dan tampaknya akan terkubur dalam keabadian tanpa solusi. Hingga pada bulan Februari 2006, kejadian ini tiba-tiba terungkap oleh seorang anak laki-laki bernama San Hai yang mengungkapkan semua kebenaran yang tersembunyi. Halo, selamat datang di Sigma Story, senang bertemu dengan kalian lagi. Seorang anak laki-laki bernama Sun Hai yang baru berusia 14 tahun, sangat menyukai bermain game online. Setiap kali ada waktu luang, dia akan sering pergi ke warnet di dekat rumah untuk bermain bersama temannya. Pada hari itu sudah lebih dari jam 9 malam, dan Sun Hai belum juga pulang ke rumah membuat keluarganya sangat khawatir. Ayahnya memiliki temperamen yang buruk sehingga dia pergi menjemputnya dan berencana untuk memukulnya. Mereka telah mencari selama beberapa jam, termasuk mengunjungi warnet Tianqi tempat dia sering kunjungi, tapi mereka belum menemukannya. Setelah melewati waktu tengah malam, mereka mulai semakin cemas dan kembali ke rumah berencana menelepon polisi. Tapi begitu mereka tiba di rumah, mereka menemukan pintu terbuka dan di dalamnya ada anak laki-laki mereka sedang duduk bersama seorang pria asing. Ketika melihat orang tuanya, San Hai segera berlari ke arah mereka dan terlihat sangat ketakutan, bibirnya gemetar tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Orang tuanya menduga bahwa anak laki-laki mereka baru saja mengalami kejadian buruk dan pria ini adalah penyelamatnya sehingga mereka sangat berterima kasih. Pria itu terlihat ragu, tidak berpikir panjang, menggelengkan tangan dan pergi tanpa sepatah kata pun. Hal ini membuat orang tua San Hai sangat bingung. San Hai menghiraukan pria itu dan masih memeluk ibunya secara erat seakan tidak mau melepaskannya. Ayahnya memperhatikan luka yang sangat dalam di hidung anaknya seperti bekas sayatan pisau. Dia mendekat dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, apakah kamu bertengkar dengan temanmu? Sambil menangis, San Hai menceritakan kepada keluarganya apa yang dialaminya. Pada sore hari tanggal 27 Februari 2006, saat ia bermain game online di warnet Tianqi, seorang pria mendekat dan mulai mengajaknya berbicara. Dia mengatakan bahwa dia memiliki komputer di rumah yang dilengkapi dengan banyak permainan menarik yang tidak tersedia di warnet. Jika ingin bermain, dia bisa mengikuti dia pulang karena rumahnya tidak jauh, hanya di seberang halte bus dekat tempat ini. Karena San Hai seorang pecandu game, ia sangat tertarik dengan tawaran ini dan tanpa curiga, dia mengikuti pria asing itu pulang. Ketika mereka melewati gerbang rumah, San Hai mencium bau busuk yang dia kira berasal dari bangkai hewan, tetapi dia tetap melanjutkan langkahnya. Setelah memasuki rumah, situasinya berubah menjadi kacau dan ia merasa telah masuk ke dalam gerbang neraka. Dia melihat banyak mayat anak-anak terbaring di atas tempat tidur, dan pria ini baru saja mengubah penampilan ramahnya menjadi wajah ganas sambil menjilat lidah. San Hai berbalik dan ingin pergi, tetapi pria itu telah mengunci pintu dan melambaikan pisau di depannya. Ia sangat ketakutan dan berteriak dengan keras, namun pria itu segera menggores hidungnya dengan pisau untuk menyuruhnya diam. Pria itu kemudian menjambaknya dan memaksa untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam ruangan itu. Ketika San Hai melihatnya, dia langsung gemetar karena di depannya terdapat 4 mayat terbaring berdampingan dengan organ tubuh yang hilang. San Hai sangat takut sehingga dia tidak berani berteriak lagi dan berusaha memohon belas kasih. Pria itu berkata bahwa dia harus menuruti semua ucapannya, jika tidak maka akan berakhir seperti mayat itu. San Hai tidak berdaya dan akhirnya menuruti semua perintah pria itu, dan merelakan dirinya dipompa sepanjang malam. Selama waktu itu, San Hai merencanakan cara untuk melarikan diri dengan mengatakan bahwa rumahnya lebih hangat dan orang tuanya sedang berada di luar kota. Pria itu bertanya, apakah dia memiliki uang di rumah? San Hai menjawab bahwa dirinya tidak tahu dan mengajaknya untuk segera pergi memeriksanya.
Melihat San Hai yang begitu patuh, pria itu justru menurunkan kewaspadaan dan mengikuti San Hai pulang ke rumah hingga pertemuan itu terjadi begitu saja. Setelah mendengar cerita mengerikan dari mulut sang anak, awalnya orang tua San Hai merasa khawatir dan ingin pindah rumah untuk menghindari masalah. Tetapi paman San Hai bersikeras untuk melaporkan kejadian ini. Begitu kasus San Hai terungkap, ternyata ini bukanlah kasus pertama. Polisi mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir di wilayah kota Jiamusi telah terjadi serangkaian kasus orang hilang. Sebagian besar korban berusia 9 hingga 16 tahun dan merupakan siswa sekolah di sekitar daerah itu. Setelah mendapatkan informasi penting ini, polisi menyusun rencana dengan cermat guna menangkap pelaku tanpa menimbulkan banyak kecurigaan. Bersama tim polisi yang dilengkapi dengan senjata lengkap, San Hai memimpin polisi menemukan rumah pelaku dan menemukan 4 mayat terbaring berdampingan di bawah selimut di atas tempat tidur. Tim polisi segera mendapatkan informasi bahwa orang yang tinggal di rumah ini bernama Gong Runbo dan menemukan bahwa sebenarnya ia telah menjalani hukuman 7 tahun penjara karena pelecehan di bawah umur. Mereka segera melakukan pengawasan di sekitar tempat kejadian dan warnet Tianqi yang biasa ia kunjungi. Kemudian pada sore harinya, polisi menemukan bahwa Tianqi sedang berada di dalam warnet dan tanpa disangka saat ditangkap, ia tidak melakukan perlawanan. Informasi tentang permintaan identifikasi mayat anak-anak dengan cepat menyebar dan keluarga yang kehilangan segera datang untuk mengonfirmasi jenazah. Benar saja, 4 mayat yang berada di rumah itu adalah salah satu kerabat mereka, salah satunya menceritakan kejadian itu kepada wartawan lokal. Dia menangis dan mengatakan bahwa adiknya telah meninggal dengan sangat menyedihkan di rumah pembunuh. Pada malam itu, saya pergi ke rumah duka Jin Qiang Yuan di kota Jiamusi untuk memastikan apakah salah satu mayat adalah adik laki-laki saya. Di meja otopsi, saya tidak bisa percaya dengan apa yang saya lihat. Saya tidak bisa mengenali penampilannya lagi. Kenangan tentang adik laki-laki saya yang berusia 16 tahun yang dulunya ceria dan manis, kini telah mengalami perubahan yang mengerikan. Salah satu telinganya telah dipotong, perutnya terbelah, dan semua organ dalamnya telah diambil, termasuk organ reproduksinya. Hingga sekarang, saya tidak berani mengingat kembali momen ketika saya melihat mulut adik saya terbuka lebar, itu membuat hati saya hancur. Dia pasti sangat ketakutan saat pembunuh itu menyerangnya. Semua korban tewas dengan cedera serupa, baik telinga dan tubuh bagian bawah mereka ditemukan dalam keadaan terpotong. Mata mereka telah dicungkil, perut terbelah, dan organ dalam dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang ke tanah. Selain itu, dalam 2 ember semen yang tertutup rapat, ditemukan 1 mayat yang tidak dapat diidentifikasi karena mereka telah terurai habis, hanya tinggal tulang. Di belakang sebuah meja, juga ada 1 mayat yang dalam kondisi telah terpotong di dalam rumahnya. Polisi juga menemukan sejumlah besar pakaian anak-anak dan 12 pasang sepatu. Pelaku telah diperiksa selama berjam-jam, tetapi ia tetap menolak mengakui. Para petugas polisi terpaksa menggunakan berbagai metode penyiksaan, tetapi tetap bersikeras menyatakan bahwa dia bukanlah pelaku. Akhirnya, polisi harus menggunakan metode lembut, yaitu meminta bantuan ibunya. Setelah mendengar permohonan dari ibu tersangka, dia menundukkan kepala dan mulai mengakui semua perilaku kriminalnya. Pada tahun 1974, Gong Runbo lahir di keluarga pekerja pabrik biasa di kota Jiamusi, Provinsi Heilongjiang. Setelah lulus SMP pada tahun 1990, Gong Runbo menandatangani kontrak kerja di pabrik pengecoran suku cadang traktor lokal. Tetangga mengatakan bahwa ia adalah seorang pekerja yang berbakat, tetapi dia jarang bicara dan tidak suka bergaul dengan orang lain. Setelah memasuki tahun 1992, terjadi gelombang PHK besar yang terjadi di kota Jiamusi. Gong Runbo yang baru saja berusia 18 tahun dipecat dari pekerjaannya. Pada tahun yang sama kedua orang tuanya juga terkena gelombang PHK. Untuk mencari nafkah, orang tuanya bekerja mengumpulkan botol bekas, sementara Gong Runbo bangun setiap hari untuk melamar pekerjaan. Tetapi tidak mendapat panggilan satupun.
Gung Runbo juga mengalami 3 hubungan yang sangat istimewa. Hubungan pertamanya dengan seorang perempuan yang merupakan tetangga masa kecilnya. Ketika mereka bersiap berbicara tentang pernikahan, ia mendapat penolakan dari keluarga besar dengan alasan ia terlalu banyak menganggur. Setelah setengah tahun, dia bertemu dengan seorang gadis desa melalui perkenalan seorang teman, dan keduanya merasa cocok. Keluarga gadis sangat berharap Gung Runbo akan menjadi menantunya, hanya saja karena ayah Gung Runbo baru saja meninggal karena pendarahan otak, ia merasa tidak nyaman dengan permintaan untuk segera melamar. Akhirnya, hubungan ini juga berakhir dengan kegagalan. Semakin beranjak dewasa, hantaman hidup datang silih berganti dan Gung Runbo mulai merasa masa depannya tidak jelas. Pada tahun 1996, Gung Runbo yang berusia 22 tahun bertemu secara kebetulan dengan seorang gadis yang akan merubah hidupnya. Hari itu, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Jia Wang di arena seluncur es yang tampak berusia 18 tahun, sangat cantik dan terlihat dewasa. Setelah bertukar kata, Gung Runbo mengajaknya menonton film dan membawanya pulang ke rumah untuk menjadi lebih intim dengannya. Keesokan harinya pada tanggal 1 Agustus 1996, saat Gung Runbo mengajak pacar barunya pergi ke kota untuk bermain, mereka bertemu dengan seorang anggota keluarga yang sedang mencari Jia Wang. Baru saat itulah Gung Runbo mengetahui bahwa Jia Wang yang baru dikenalnya sehari itu belum mencapai usia 14 tahun. Kemudian oleh keluarga Jia Wang, Gung Runbo dituduh memperkosa Jia Wang dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Selama menjalani hukuman di penjara, ia menjadi target dari kelompok napi yang sangat menghina pelaku pemerkosaan. Di dalam lapas, ia seringkali dipukuli dan dipompa oleh sesama narapidana. Rasa terhina ini menghancurkan hatinya, dan 2 hari kemudian dia memilih bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya, namun ia berhasil diselamatkan. Setelah diselamatkan, pikiran Gung Runbo menjadi tidak stabil dan terganggu secara seksual. Ketika berada di penjara, dia sering membuat kerusuhan. Saat jumlah penyerangnya meningkat, dia juga mulai menyerang tahanan baru. Pada bulan November 2003, Gung Runbo akhirnya dibebaskan dari penjara. Sebelum dia bisa merayakan hari kebebasannya, dia mendengar kabar bahwa ibunya telah menikah lagi. Kabar ini membuatnya marah dan tidak senang. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah ayah tirinya, Gung Runbo memutuskan pergi mencari nafkah dengan menjual barbeque di pinggir jalan menggunakan gerobak yang dia sewa. Gung Runbo sangat bersemangat dalam berdagang dan bersiap untuk mencari seorang istri untuk menjalani kehidupan yang baik. Tanpa diduga, setelah 1 tahun berdagang, ada sekelompok orang yang mengetahui bahwa dia pernah dipenjara dan datang untuk menimbulkan masalah. Mereka tidak hanya melukai Gung Runbo, tetapi juga menghancurkan gerobaknya. Ia mencoba bangkit lagi tapi akhirnya memutuskan untuk menutup usahanya karena tidak tahan dengan ejekan dan sindiran dari lingkungan tempat dia berdagang. Seiring bertambahnya usia dan tidak memiliki pekerjaan yang layak, dia menyadari bahwa hidupnya sudah hancur. Dia telah berubah dari seorang pemuda tampan menjadi seorang paman yang gundul tampak malang dan sulit merayu gadis. Saat ini dia baru bekerja sebagai operator di warnet game Tianqi selama 2 bulan. Selama bekerja di sana, dorongan seksualnya semakin tinggi, dan karena tidak ada perempuan yang mau menjalin hubungan dengannya, akhirnya ia mulai memikirkan untuk mencoba bermain dengan anak-anak. Pikiran gila ini terus berputar di dalam kepalanya, membuatnya lebih bertekad daripada sebelumnya. Pada tanggal 20 Februari 2005, dia berhasil menipu seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Zhang Tian untuk datang ke rumahnya dan melakukan tindakan kejahatan seksual, lalu melepasnya. Kemudian, dia berhasil merayu seorang gadis kecil bernama Wang Shenli berusia 9 tahun yang bersekolah di kelas 3 di SD Jiamusi. Gadis ini adalah satu-satunya korban perempuan yang Gung Runbo culik. Setelah melakukan pemerkosaan berkali-kali, dia akhirnya menggunakan tongkat untuk membunuh gadis tersebut, memotong jasadnya dan membakarnya bersama tulang dan pakaian. Berkas kasus menunjukkan bahwa Gung Runbo menghabiskan waktu hampir 1 bulan untuk membuang jenazahnya ke 4 toilet umum. Pada tanggal 2 Oktober 2005,
Gong Runbo membujuk seorang anak gelandangan bernama Wang Li yang berusia 13 tahun dengan menjanjikan tempat tinggal dan makanan. Kemudian ia dibunuh dan mayatnya disembunyikan dalam kantong plastik. Pada tanggal 22 Oktober 2005, Gong Runbo juga berhasil menipu Jiang Fuyan yang berusia 12 tahun untuk datang ke rumahnya kemudian melecehkannya. Pada bulan Desember dan Januari, ia melakukan kejahatan serupa terhadap Bai Jinglong yang berusia 16 tahun dan Wu Shutian yang berusia 10 tahun. Gong Runbo mengakui bahwa pembantaian keji ini dimulai pada musim semi tahun 2005 dan berlangsung hingga musim semi tahun 2006. Selama setahun, Gong Runbo berhasil menculik dan memperkosa 11 remaja, di mana 6 diantaranya tewas dan 5 sisanya dibebaskan. Menurut pengakuan Gong Runbo sendiri, dia mengeluarkan isi organ mereka dan membilasnya dengan air untuk mencegah proses pembusukan jenazah. Pada tanggal 13 Juli 2006, Pengadilan Menengah Rakyat Jiamusi menyidangkan kasus secara tertutup dan memutuskan Gong Runbo bersalah atas pembunuhan yang disengaja dan menjatuhkan hukuman mati. Pengadilan dipenuhi tangisan dan makian para korban keluarga. Gong Runbo meminta maaf kepada keluarga korban bahkan menyatakan kesediaannya untuk mendonorkan organ tubuhnya. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2006, Gong Runbo yang berusia 33 tahun dieksekusi oleh regu tembak. Sebelum dieksekusi, Gong Runbo mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Jangan ganggu ibuku, aku kasihan padanya." Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.